dari sering-sering baca informasi, kita jadi semakin berpikir kritis bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah siang ini nanti kita akan bisa sharing dengan salah satu alumnus SMA Negeri 1 Cilacap yang hari ini posisinya ada di Jogja dan dari tahun 2018 sudah kuliah di Jogja juga. Siapakah dia dan kenapa dia menjadi bintang tamu kita hari ini atau menjadi tamu spesial kita hari ini? Nah, sebelum nanti mulai diisi sama Kak Furi, Bu Tika akan mengenalkan sedikit tentang Kak Furi. Nih, beliau sudah nyiapin ini. Kelihatan ya, guys? Nah, ini adalah Kak Furi Ningsih Sri Sukawati yang lahir di Cilacap 28 Februari tahun 2000. Kemudian sekarang mengambil program studi pendidikan fisika di Universitas Negeri Yogyakarta, agamanya Islam. Dan saat ini tinggal di pesantren mahasiswi Darus Solihah Blok F7 Pogung Baru, Sleman, DIY. Ini ada nomor teleponnya, yang mau nyari nomor teleponnya silahkan ya. Nah, pengalaman organisasi dari Kak Furi sendiri adalah UKM Penelitian KSI MIS FMIPA UNY sebagai pengurus di tahun 2019. UKM Kerohanian UKKI UNY sebagai anggota tahun 2019, kemudian dilanjutkan lagi jadi pengurus di UKM Penelitian KSI MIS FMIPA UNY tahun 2020. Adapun penghargaan yang pernah diraih oleh beliau adalah, ini maaf ya guys kalau nanti ada suara backsound dari anaknya Bu Tika karena hari ini Bu Tika WFH, jadi alhamdulillah anak-anak sehat, diberi keceriaan, jadi nanti dinikmati saja, kita nikmati bersama. Suasana siang ini kayaknya di luar agak-agak panas gitu ya, tetapi insya Allah hari ini nanti kita akan bisa banyak belajar di Kak Furi. Ketika ulang ini ya, penghargaan yang sudah pernah diraih oleh Kak Furi, yang pertama adalah MAPRES alias mahasiswa berprestasi FMIPA UNY untuk tahun 2020. PKM terdanai dari Dikti 2020 untuk PKM M dan PKM PSH. Penyelenggaranya adalah Belmawa dan Ristek Dikti tahun 2020. Juara 1 Lomba Karya Tulis Nasional Pekan Ilmiah Fisika untuk jurusan Pendidikan Fisika FMIPA UNY tahun 2019. Juara 1 Lomba PKM 5 bidang FMIPA UNY FMIPA 2019. Nanti kalau kalian ngobrol langsung sama Kak Furi bisa tahu deh kenapa alasan beliau Bu Tika undang hari ini ikut Vikon kita. Nah, ini yang baru gabung nanti kenalannya langsung sama Kak Furinya ya. Kenapa? Pokoknya she is special. Nah, karena itu kita langsung aja nanti kenalan sama Kak Furi lagi, karena kalian mungkin belum pernah melihat secara fisik Kak Furinya. Beliau sudah lulus ketika kamu baru masuk ke Smanik ya. Semoga nanti teman-teman yang hari ini belum gabung pun juga bisa segera gabung sehingga tidak mengganggu presentasi dari Kak Furi hari ini. Silahkan Kak Furi untuk bisa memperkenalkan diri, nanti insya Allah Bu Tika bantu untuk ngoperatori ininya, PowerPoint-nya. Kenalan dulu kali ya Kak Furinya ya. Mana nih punya Kak Furi? Nah, ini dia. Nah, sebentar, kita pin dulu punya Kak Furi. Nah, ini Kak Furinya. Cantik ya, guys. Ya, pun maklum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mungkin udah sedikit diperkenalkan ya sama Bu Tika Palah banyak. Sebenarnya di sini kita nanti akan sharing-sharing aja ya terkait tips-tips atau strategi agar nanti kita bisa lolos atau sukses ya di berbagai kompetisi. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Sebenarnya udah kenal ya harusnya. Nama kakak Furi Ningsih Sri Sukawati, dulu angkatan 56. 12 IPA 8. Dulu Mbak Furi suka banget fisika dari SMP. Terus sekarang di UNJ tahun 2018 ya mulai masuknya. Terus di pendidikan fisika UNJ FMIPA. Terus untuk
apa lagi nih Bu? Untuk langsung aja kali ya Bu. Langsung aja. Enggak dulu, bentar dulu. Ada nggak nih anak kelas MIPA? Ini kelas 11 MIPA 3 ya Kak Furi ya. Dan di sini tuh ya Butika kasih tahu Kak Furi. Kenapa kok Butika ngundangnya Kak Furi pas jam pelajaran mereka? Karena kelas ini di catatannya Butika adalah kelas terrajin. Yang kalau dapat tugas selalu full. Satu tim itu semuanya ngerjainnya tepat waktu. Makanya Butika kepingin banget Kak Furi bisa sharingnya di kelas ini. Nah, silakan kelas MIPA 3, kira-kira ada nggak yang mau ditanya nih Kak Afuri untuk kenalannya dulu nih? Ada lagi nggak yang mau ditanyain untuk perkenalannya? Mau tanya Bu, saya Bu. Oke, dari Fahmi dulu aja ya. Silakan Fahmi. Ini Fahmi. Mau tanya Kak Furi, kakak kenapa bisa suka banget sama fisika ya Kak? Oke, gitu Kak Furi. Kenapa suka fisika Kak Furi? Karena Butika aja ya, dari dulu fisika itu paling berat. Aduh, Masya Allah. Ya coba nih. Kita dengarkan Kak Furi itu kenapa suka fisika dari SMP lagi? Iya, karena dulu itu kalau misalnya fisika itu rasanya sumber ilmu baru. Soalnya kan biasanya kalau di SD itu ini ya banyakkan biologi, banyakkan menghafal, dan kakak itu nggak suka menghafal, jadi banyak itu langsung ke konsep gitu. Jadinya suka aja kalau berurusan sama rumus-rumus, walaupun kadang merasa sulit sih dulu nggak pernah merasa sulit fisika, baru ngerasain sulit itu pas udah semester 5. Itu baru merasa ternyata fisika itu sulit ya. Soalnya susah banget ternyata. Tapi pas waktu dulu itu suka fisika karena ini seru sama perhitungan rumusnya. Yang pertama seru, yang kedua kan nggak banyak orang yang menyukai fisika dan pengen bantu teman-teman biar paham fisika gitu loh. Karena banyak. Jadi waktu itu waktu kelas 9 apa ya, kan kita mau ada UN kan, ada UN. Nah, tapi ternyata satu kelas itu ada mata pelajaran yang nggak mudeng. Nah, terus dari situ kakak itu berinisiatif untuk bisa membantu memahamkan teman-teman biar paham fisika. Nah, karena sering banget ngapain fisika itu kan, jadi udah terbiasa dan lama-lama jadi suka gitu. Karena sering fisika juga itu pasti bisa kan di SMP itu waktu di SMA bisa dia tuh kan dari mata itu buat ngajarin teman-teman gitu. Siap. Ya teman-teman gitu. Iya, siap. Subhanallah ya. Ini ternyata dapat tips juga nih. Tips supaya mencintai sesuatu dengan lebih itu ternyata kita niatnya nggak cuma untuk diri sendiri ya, meluaskan niat ya. Ketika itu diniatkan nggak untuk diri sendiri, qadarullah dibantu sama Allah untuk lebih menguasai fisika dan semakin semangat untuk berbagi fisika sampai akhirnya sekarang pun ngambilnya pendidikan fisika ya. Karena kalau ngambil pendidikan fisika besok bisa ngajarin murid-muridnya supaya nggak lagi ada tanda kutip fisika itu sulit gitu ya. Karena bagi Kak Furi saja hari ini fisika itu mengasihkan dengan bermain rumus-rumusnya. Jadi nggak kepikiran untuk males fisika, tapi justru asik nih fisika nih, asik loh, fisika itu menyenangkan gitu. Oke, siap. Kita lanjut ya Kak Furi, mungkin ada yang mau tanya lagi, satu orang lagi aja kali ya. Ada lagi nggak yang mau tanya ke Kak Furi nih? Perkenalan dulu ya. Ketika sambil cek. Kalau nggak ada, berarti kita bisa langsung lanjut materi supaya nanti kalian juga yang MIPA 3 nggak ketinggalan jam pelajaran berikutnya. Khawatirnya keasikan ngobrol, nanti lupa kalau jam ke-9 tuh udah ganti pelajaran, bukan pelajarannya Butika lagi. Langsung aja ya Kak Furi ya. Kita tampilin PowerPoint-nya. Aja ya Bu. Iya, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita tahu dulu ya apa itu karya tulis ilmiah. Apa sih kata itu? Nah, sebenarnya karya tulis ilmiah itu kalau kita bahasan ya, sama sebuah karya tulis yang diterbitkan berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran yang memenuhi kaidah dan keilmuan. Nah, biasanya karya tulis ilmiah itu yang pertama sistematik. Di sini sistematik itu maksudnya terstruktur. Jadi dari yang pertama ada halaman sampulnya, terus halaman pengesahannya, terus ada daftar gambar, tabel sampai nanti 21, 22 sampai akhir satu kakak itu yang dinamakan teman. Terus benar. Jadi di sini benar. Kak Furi, maaf, suaranya keputus-putus. Dan ini ada yang lagi ngantri di
room meetingnya sambil mungkin cari posisi agak geseran, bisakah supaya suaranya bisa terdengar dengan jelas? Mohon maaf. Maaf ya. Maaf ya, Kak. Kalau sekarang udah ya nggak apa-apa. Iya. Udah jelas. Sekarang sudah jelas. Maaf ya Kak Furi ya, soalnya sayang karena Iya. ilmunya itu penting, jadi khawatir kalau nanti anak-anak miss. Ini tadi sampai sini ya. Iya. Baik Bu, terima kasih. Saya lanjutkan. Tadi ya kita udah masuk ke ciri-cirinya. Jadi kalau ciri-cirinya itu yang pertama sistematik. Jadi ada urutannya kayak halaman sampul, terus nanti sampai daftar pustaka. Yang kedua benar. Benar di sini itu sesuai dengan jurnal atau sesuai dengan daftar pustaka. Kan kita ada daftar pustakanya di akhir atau referensi yang kita gunakan ya. Nah, itu sesuai dengan penelitian terdahulu. Jadi misalnya dulu waktu tahun 2017 waktu Mbak Furi masih di Semanik kan ikut KIR, terus Mbak Furi pertama kalinya buat penelitian Fondiasop sabun herbal ekstrak daun kedondong pencegah gatal-gatal. Itu kan pakai daun kedondong. Nah, ternyata daun kedondong itu punya kandungan yang dapat mencegah gatal-gatal. Salah satunya adalah flavonoid, triterpenoid, dan sebagainya. Nah, itu kita lihat data-data yang kandungan tersebut itu dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, kayak gitu. Jadi benar-benar kayak udah pernah diteliti. Terus yang selanjutnya utuh di sini maksudnya teorinya atau penulisannya itu utuh dalam bentuk ya, maksudnya dari referensi, terus landasan teorinya itu semuanya ada. Selanjutnya yang terakhir adalah menggunakan kaidah bahasa yang benar ya, sesuai PUED. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung aja ke tips dan triknya ya. Tips dan trik untuk tembus LKTI atau lomba karya tulis ilmiah. Biasanya yang sering banget ngadain itu kan tingkat nasional. Nah, itu 1 bulannya itu pasti ada yang mengadakan. Dan itu bisa dicoba. Karena kuncinya itu mulai dulu. Yang pertama ya, kita bahas ke tipsnya. Untuk tipsnya, yang pertama itu kita mencari ide atau mendapatkan ide. Karena gimana kita mau nulis sebuah karya tulis ketika kita nggak punya ide, kayak gitu. Jadi yang pertama kali kita lihat ketika kita akan menulis sebuah karya, kita lihat idenya. Bahkan ketika kita nggak cuma karya tulis ilmiah ya, ketika kita mau buat cerpen atau yang lainnya pasti muncul ide dulu. Nah, di sini tipsnya ketika mendapatkan ide atau untuk mendapatkan ide, yang pertama niat. Jadi memang harus ada keniatan. Kalau misalnya niat tapi nggak dibarengi sama kemauan, biasanya cuma jadi imajinasi, nggak bisa atau belum bisa jadi fakta gitu kan. Jadi niat dan kemauan ini harus bersatu. Maksudnya ketika kita udah punya niat, terus kita kumpulkan kemauan, dan baru kita nanti mulai kayak gitu. Tapi selain niat dan kemauan, itu juga kita harus berpikir terbuka. Di sini maksudnya kita cari referensi, cari informasi, dan kita mau menerima kritik dan saran. Terus yang kedua, amati lingkungan sekitar. Jadi sebenarnya ide itu banyak banget yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Kayak contohnya, waktu PKM kemarin yang didanai dari Kemenristek-Dikti dari Belmawa, itu kakak meneliti terkait nelayan. Jadi pelestarian kearifan lokal Pranoto Mongso berbasis kuantum antropologi sebagai optimalisasi ikan nelayan. Jadi ceritanya dulu pernah observasi ke nelayan. Ternyata setelah observasi itu nelayannya udah 15 hari melaut tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat ikan sama sekali. Padahal 1 kali melaut itu 200.000 untuk bahan bakarnya. Terus taruhannya nyawa. Terus kapalnya bukan kapal sendiri, tapi kapalnya juragan ibaratnya. Jadi kayak nyewa. Jadi setiap harinya tuh kayak menumpuk hutangnya. Nah, padahal kalau misalnya kita bisa mengoptimalisasikan Pranoto Mongsonya itu bisa dialokasikan ketika nggak ada musimnya bukan musim ikan, bisa kerja yang lain kayak gitu. Sehingga memang banyak banget ide-ide yang kadang itu muncul dari lingkungan sekitar. Terus yang ketiga, cari informasi sebanyak mungkin atau sebanyak-banyaknya. Jadi kita harus merasa kalau kita itu butuh ilmu.
Karena kan belajar itu nggak akan pernah selesai ya. Sehingga kita harus menganggap ilmu itu penting dan kita butuh ilmu itu. Cari informasi di sini bisa dengan buku, baca buku, bisa dengan baca jurnal, bisa dengan sering konsultasi ke guru pembimbing, bisa ke Butika. Butika juga penulis loh. Terus bisa ke Pak Fajar atau Bu Anis dan lainnya. Terus yang keempat, cari tim. Nah ini sih biasanya banyak banget jadi problem. Kan biasanya kalau lomba karya tulis ilmiah itu tim ya, banyak yang tim. Kayak opsi tim, terus Prenova Cilacap itu tahun depan, biasanya Cilacap Semanik maksudnya, sering banget ikut mengajukan di Prenova Cilacap. Mungkin sekarang udah buka, itu bisa dicoba untuk mengikuti lomba itu. Karena kalau misalnya kita udah berprestasi, itu tuh jadi ketagihan. Kayak gitu. Lanjut dulu ya, yang keempat nih. Jadi cari tim itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita punya tim yang satu frekuensi atau satu tujuan, itu akan mudah koordinasinya. Ketika kita nggak bisa mengerjakan, ada yang backup kita. Terus ketika kita misalnya lagi butuh bantuan, pasti dia akan merangkul kita gitu. Tapi kalau misalnya kita punya tim yang nggak sejalan, nggak setujuan, atau biasanya saling kenal, itu kita bakal ngerasa kayak kerja sendiri. Karena kerja tim itu kan butuh sering komunikasi, sering diskusi gitu. Terus selanjutnya yaitu terkait konsultasi ke guru pembimbing. Nah, ini juga sering banget kita sangat-sangat membutuhkan kritik dan saran. Terus yang keenam, cari judul yang menarik. Jadi judulnya itu yang nggak biasa. Karena kalau misalnya judulnya udah biasa, jurinya itu udah nggak mau baca. Makanya kita harus pintar-pintar buat cari judul atau buat judul yang judulnya itu kira-kira menarik untuk dibaca sama pembaca. Minimal sama pembaca deh. Terus ketika kita nih udah dapat ide yang tadi sudah dikemas dalam 6 poin yang dipaparkan di PPT ya. Nah itu langsung naik ke tingkat selanjutnya, yaitu menulis, mulai menulis. Karena kalau misalnya cuma ide, cuma imajinasi, ya gimana sesuatu itu akan jadi fakta, ya kan? Makanya kita mulai menulis. Dan mulai menulis ini, ya niatnya mulai aja dulu, intinya mulai. Terus kalau triknya, biasanya kalau trik itu lebih bahas ke terkait pedoman, aktivitas, dan rinciannya. Salah satunya ya, dari poin pertama sama poin kedua yang sesuaikan dengan tema serta pedoman lomba karya tulis ilmiah. Terus yang kedua, perhatikan administrasi, karena memang sebenarnya banyak orang yang menyepelekan administrasi. Padahal sebelum juri mengoreksi isinya, yang pertama kali dikoreksi atau dinilai itu administrasinya, apakah tanda tangannya itu ada yang cropping itu maksudnya bukan tanda tangan basah tapi asal copy paste dari tanda tangan yang udah ada, nanti di copy paste. Terus apakah sesuai dengan yang ditentukan di pedoman itu, jadi sangat penting. Dan apalagi kalau masalah LKTI-nya udah LKTI nasional ya, atau misalnya LKTI yang diselenggarakan sama universitas-universitas, biasanya masalah peradministrasian itu sangat diperhatikan. Karena bisa jadi karena walaupun isinya ya, walaupun isi dari penelitian atau sebuah karya itu bagus, ketika kita tidak patuh sama administrasinya, ya kita udah dianggap gagal. Terus selanjutnya, cari sesuatu yang tidak biasa, yaitu salah satunya dengan menonjolkan unsur kebaharuan. Contohnya, yang tadi yang nelayan itu kan kita menggunakan Pranoto atau perhitungan Jawa ya, namanya kalender Jawa, untuk menentukan musim. Nah, tapi kita ada menonjolkan unsur kebaharuan, yaitu dengan ilmu baru di kuantum di fisika, dengan ilmu antropologi di sosial. Jadi kita pakai ilmu baru yang ilmunya itu baru ada tahun 2016, yaitu namanya ilmu kuantum antropologi. Kita bisa tahu aja itu karena yaitu salah satunya dengan cari informasi sebanyak-banyaknya dan sering berkomunikasi sama guru pembimbing dengan sering komunikasi. Gitu. Jadi emang
sesuatu yang menonjolkan unsur kebaruan atau yang seolah-olah terjadi di masyarakat, itu tuh akan lebih menarik perhatian juri maksudnya. Terus selanjutnya, ini ya, cari topik yang benar-benar seolah itu masyarakat yang butuh. Contohnya kayak sekarang kan lagi musim COVID-19 ya, itu kita berkontribusi. Waktu itu baru ada tahun ini itu yang ada juga dari Belmapa, dari Kementerian, yaitu ada lomba ideation. Ideation itu lomba terkait ide tapi yang dibuat dalam karya tulis ilmiah. Nah itu tapi temanya itu terkait COVID-19, gimana cara ketika kita menghadapi COVID-19 itu gimana. Nah Mbak Fu itu buat sebuah alat sterilisasi ruang, namanya Corona Friend. Jadi kayak kita menyesuaikan dengan topik yang sebenarnya sekarang lagi dibutuhkan masyarakat itu apa. Terus yang terakhir, yang paling pentingnya ya adalah kita mau memulainya. Mulai dulu lah ya. Kalau misalnya kita nggak mau mulai, ya cuma berimajinasi. Terus ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menulis karya tulis ilmiah, yang agar karya tulis kita itu berkualitas. Yang pertama, idealis dan terjadi di masyarakat. Tadi udah sedikit disinggung ya, yang terkait terjadi di masyarakat, yang kayak ada COVID-19, berarti yang dibutuhkan apa. Terus kan kalau di COVID-19 ada bantuan kit atau apa sih yang bantuan ke masyarakat. Nah itu kan padahal nggak boleh kerumunan, nggak boleh berkerumun. Nah itu gimana solusinya? Bisa kita mengajukan solusi dengan penulisan karya tulis ilmiah. Terus ada lagi mungkin yang kecanduan gawai. Padahal kan sekarang kita semua sekolah online pasti tidak lepas dari koordinasi menggunakan Android atau gadget atau HP gitu kan. Nah, tetapi pada kasus di lapangan atau pada faktanya, untuk adik-adik atau anak-anak yang masih SMP atau bahkan SD, SMP itu masih belum bisa mengalokasikan waktu antara belajar dan main game online, ya. Jadi kita harus berusaha untuk, karena memang lagi marak-maraknya menggunakan HP ya, jadi mengurangi kecanduan gawai. Soalnya banyak banget berita yang sebenarnya itu mengangkat terkait kecanduan gawai yang ternyata sampai mengalami sindrom, sampai pengen bunuh diri dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya tadi unsur kebaruan udah dibahas. Selanjutnya ada terkait peluang dan sedang dibicarakan. Ini juga tadi yang terkait COVID-19, kecanduan gawai dan lain sebagainya. Terus yang terakhir adalah permasalahan administrasi. Karena permasalahan administrasi ini sangat-sangat menentukan itu masuk ke tahap selanjutnya atau enggak. Terus yang selanjutnya ya, mungkin kita akan bicara terkait prestasi. Ini hanya sedikit contoh prestasi-prestasi yang pernah diraih. Mungkin kalau misalnya mau lebih tahu lengkapnya bisa minta CV-nya ke Butika. Ya, jadi ketika kita mau memutuskan untuk berprestasi, kita harus mau berkorban, ibaratnya. Mau berkorban waktu, tenaga, pikiran. Karena nggak ada sesuatu yang didapatkan tanpa berjuang. Pasti ada aja yang dikorbankan. Kayak untuk dapat juara atau sampai bahkan menghasilkan berprestasi, itu tuh butuh waktu banyak. Butuh meluangkan waktu, kan soalnya Mbak Fri itu di pesantren, terus Mbak Fri sering ikut penelitian, juga ikut organisasi dan kuliah. Jadi tuh harus berbagi waktu. Karena di pesantren itu kan dari pagi sampai jam 6 kita ada kelas, kita nggak pegang HP. Terus nanti dari maghrib sampai jam 9 kita nggak pegang HP. Kayak terbatas kan jam HP-nya. Padahal kalau teman-teman yang lain yang di luar pesantren, mereka punya sama-sama punya waktu jam, tergantung bagaimana kita memanfaatkan 24 jam ini. Nah, kalau teman-teman di luar kan mereka bisa
meluangkan waktu, maksudnya ada istirahatnya, terus ada bisa rebahan gitu ya. Kalau kita harus mau bekerja ekspor, harus mau bekerja lebih giat lagi ibaratnya gitu. Karena ya kita meluangkan di pesantrennya, kita ngafal Quran juga, tapi kita juga harus berprestasi gitu sih. Itu motivasinya Mbak Putri. Soalnya Mbak Putri mau menunjukkan bahwa anak pesantren itu bisa loh berprestasi, bisa loh berorganisasi. Karena Mbak Putri juga ikut organisasi nggak cuma satu. Terus Mbak Putri juga jadi asisten dosen agama editorial PAI. Jadinya kayak emang banyak banget yang di manajemen waktunya. Terus untuk nulis, dan kalau nulis itu kan nggak bisa sehari jadi. Bahkan waktu itu, waktu Mbak Putri SMA itu pertama kali nulis karya tulisnya bareng Pak Fajar. Padahal besoknya dikirim lomba, malamnya kita konsultasi ke Pak Fajar, dan Pak Fajar balasnya semuanya dihapus. Itu udah jam 11 malam. Semuanya dihapus. Padahal kita udah nulis selesai. Ya udah, karena kita mengikuti saran pembimbing ya. Karena kita waktu itu salahnya karena kita jarang komunikasi sama Pak Fajar. Jadi emang dari kitanya. Kalau misalnya kita sering banget konsultasi kan kita banyak terima saran dan lain sebagainya. Terus untuk selanjutnya ya, langsung ke motivasi. Di sini motivasinya itu sebenarnya motivasi utama atau dorongan utama kita mau melakukan sesuatu atau kita mau menulis karya tulis ilmiah dari diri kita sendiri, karena perubahan itu ya dimulai dari diri kita. Dan cara memotivasi diri sendiri itu yang pertama kita ingat tujuan awal kita mau menulis atau mau berkarya, mau berprestasi itu apakah hanya sekedar dapat prestasi atau hanya sekedar kemudian. Jadi ingat tujuan awal, ingat juga. Terus yang terakhir yaitu ingat motivasi kita melakukan penelitian atau melakukan karya tulis itu untuk apa? Apakah termotivasinya karena pengen dapat piala, pengen dapat penghargaan, atau kita pengen sesuatu yang bermanfaat sebagai upaya bermanfaat untuk orang lain. Jadi memang harus punya motivasi diri kita sendiri agar kita tetap menulis, mau ganti dari kata malas. Terus yang selanjutnya ada orang yang harus besar kan, kayak orang tua. Orang tua itu pasti meminta anaknya berhasil. Hasil ini kan banyak luas. Biasanya takaran berhasil ketika seorang itu berprestasi. Banyak orang tua yang menganggap itu berprestasi, padahal kan nggak semuanya berprestasi. Itu adalah sebuah prestasi. Tapi kita ingat lagi, aku pengen membahagiakan orang tua nih, makanya aku pengen berprestasi, pengen tulis, pengen yang lain. Terus selanjutnya, ketika kita berhasil, yang akan menikmati hasilnya itu diri kita, dan nggak cuma diri kita, orang lain juga. Karena yang kita ciptakan atau yang kita lakukan penelitian di karya tulis ilmiah itu pasti bermanfaat untuk orang lain, karena kita memikirkan masyarakat, memikirkan sesuatu yang sedang evolusi. Jadi nggak cuma untuk diri kita, tetapi untuk orang lain juga. Gitu. Terus ketika udah diri sendiri ya, ketika kita sudah termotivasi nih diri kita, yaitu kita naik lagi levelnya. Kita coba untuk meraih mimpi. Jadi ada keinginan untuk meraih mimpi atau mewujudkan apa yang sudah kita imajinasikan. Dan ketika kita sudah berhasil memotivasi diri sendiri, terus kita sudah mengaplikasinya, berusaha mewujudkan mimpi, nah itu nanti hasilnya atau outputnya akan memberikan perubahan, dan perubahan itu akan kualitas kita. Terus selanjutnya ada contoh-contoh nih, ada contoh-contoh judul karya tulis ilmiah yang Mbak Putri pernah teliti atau pernah melakukan penelitian itu. Yang pertama ada Cinaboy Sulamandra terintegrasi pipettik bagi anak mengurangi kecanduan gawai di Berbah. Ini baru kemarin juga, baru tahun 2020. Submitnya tahun November 2020. Nah ini jadi kayak permainan tradisional, menggabungkan dua permainan tradisional, tapi menggunakan metode terbaru yaitu pipettik dalam menangani kecanduan gawai.
aplikasi media pembelajaran hari ini bagi anak mengenai kesehatan dan penyakit dalam anak. Nah, yang sebenarnya menarik banget karena membantu sekali sama siswa. Jadi kita buat aplikasinya. Mostly buat aplikasi Audit hari ini. Jadi ada dua bentuk. Yang pertama produknya dalam bentuk kartu bakteri sama kartu tubuh manusia. Ketika kartu tubuh manusia sama kartu bakteri ini disesuaikan sama kamera gawai di aplikasi yang diinstal di Android, itu akan muncul gambar objek 3 dimensi. Jadi yang tadinya cuma 2 dimensi yang tadinya cuma gambar di kartu, ketika di-scan akan tayang gambar 3 dimensi. Seolah-olah kayak nyata, bisa digerak-gerakin, terus ada informasi dalam teks dan suara gitu. Jadi kayak menarik banget untuk teman-teman belajar. Terus di pangan tuh ada yang SPSS juga, namanya studi program text service, bentuk informasi layanan akademis yang meminimalisir salah jurusan bagi siswa SMA. Jadi banyak banget teman-teman Mbak Furi yang dulu tuh mereka menganggap bahwa salah jurusan. Padahal itu ya mungkin karena memang di fisika sulit ya, jadinya teman-teman itu banyak yang pindah jurusan, jadi biar mereka tidak salah jurusan dari awal, tidak merasa salah jurusan dari awal, jadi mungkin buat kalau ini bukan aplikasi tapi mantap web. Terus yang saya tidak Pronaven, ini alat sterilisasi ruang pakai lidah mertua. Terus ada yang nelayan tadi sama yang terakhir itu terkait gempa di Bantul, tapi pakai sudut pandang getaran dan gelombang di matematika. Mungkin dari Mbak Furi sekian. Jadi kuncinya itu ya yang penting mulai. Mau memulainya, mungkin mulai aja dulu. Jangan pernah menyerah ya sebelum mencoba. Jangan pernah kita menyesal di kemudian hari karena jangan sampai nih kita nggak pernah mencoba, nanti kan kita karena misalnya kita tidak mencoba sama sekali, jadi kita menyesal gitu. Jadi jangan pernah takut ya, kalau mau mencoba itu ya coba aja. Terus yang terakhir jangan takut gagal, karena sebenarnya itu gagal itu adalah gerbang utama untuk menuju ke. Mungkin dari saya segitu. Tinggal saya. Iya, alhamdulillah luar biasa sekali materinya dari Kak Furi ya. Kak Furi apa Mbak Furi nih? Masya Allah. Boleh Bu. Mantep banget materinya, luar biasa. Semoga nanti teman-teman atau adik-adik ya dari kelas 11 MIPA 3 tuh bisa menyerap tip dan trik dari Mapresnya FMIPA UNY dan nanti misi untuk bermanfaat bagi umatnya ya. Itu kan kayaknya tadi Kak Furi juga ada misi itu ya, kalau dilihat dari ceritanya itu juga akan bisa diteruskan sama generasi-generasi Semanik selanjutnya, sehingga jadi anak-anak Semanik itu jadi generasi yang insya Allah bisa bermanfaat untuk umat. Nah, kita buka termin tanya jawab dulu ya Kak Furi ya untuk 3 pertanyaan. Kan kalau nggak ada yang tanya, Bu Tika udah punya banyak pertanyaan sih sebetulnya. Cuma takut mendahului anak-anak yang lain yang udah penasaran. Ini udah beberapa kelihatannya kayak mau nanya gitu. Nah, ini tapin dulu Kak Furinya nih. Ada yang mau tanya nggak nih? Kalau nggak ada, oh ada pasti nih. Halo, ada yang mau tanya nggak? Open mic ya kalau mau tanya. Kayaknya terpesona nih Kak. Malu mungkin Bu. Ayo bertanya. Padahal pertanyaan itu adalah awal dari sebuah penelitian ya. Kita harus punya pertanyaan dulu supaya bisa meneliti sesuatu. Kalau nggak ada yang tanya itu berarti nggak ada yang kepo ya Kak Furi ya. Padahal kita harus kepo dengan arah yang positif ya. Nih kalau misalnya belum ada yang berani tanya, gurunya dulu nih yang tanya nih. Gurunya dulu yang tanya. Ada beberapa pertanyaan nih Kak Furin. Kenapa kok kita tuh harus ikut LKTI? Apa sih manfaat positifnya bagi seorang pelajar atau bagi seorang mahasiswa untuk ikut LKTI? Mungkin nih hari ini yang dengerin Kak Furi itu lagi dapat pesan cinta nih dari Allah, dari Tuhan nih, kalau kamu tuh harusnya ngerjain LKTI loh, bikin karya tulis loh, karena sebetulnya itu adalah potensi tersembunyi kamu, tapi belum nemuin alasan aku butuh nih nyobain bikin karya tulis ilmiah. Coba Kak Furi, kenapa kita harus ikut lomba KTI? Apa imbas positifnya untuk akademis dan untuk selain akademis? Monggo Kak Furi. Baik Bu, terima kasih untuk pertanyaannya.
Jadi sebenarnya kita menulis itu ya, atau khususnya kalau kita menulis karya tulis ilmiah, itu banyak banget manfaatnya, banyak banget yang akan kita dapatkan. Jadi untuk yang akademis misalnya, kalau misalnya di SMA mungkin belum terlalu kelihatan ya, tapi ketika kita sudah terjun ke dunia kampus atau dunia perkuliahan, kita akan sering banget menulis. Dan orang-orang yang yang mereka sudah pernah menulis di masa SMA, dia akan sangat mudah. Dan biasanya tuh dari setiap mata kuliah tuh ada yang disuruh untuk menulis karya, penelitian atau sebagainya. Bahkan waktu kita udah semester 5 atau semester 4 itu udah diwajibkan kita untuk menulis satu orang satu judul kayak gitu. Jadi implementasinya atau nanti outputnya biar kita tuh udah terbiasa menulis itu untuk kalau bidang akademisnya ya. Dan ketika kita sudah biasa menulis sejak SMA akan terbiasa ketika kita sudah masuk ke dunia kampus, karena dunia kampus tuh sering banget bikin makalah, sering banget bikin proposal kayak gitu. Dan itu cara penulisannya itu sangat-sangat mirip dengan mirip KTI atau karya tulis ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita udah merasakan berhasil atau kita udah pernah juara, itu biasanya banyak banget manfaatnya. Kita pasti ya jadi orang yang berprestasi. Terus yang kedua, orang tua kita tuh biasanya bangga banget kalau misalnya kita bisa menghasilkan sebuah karya atau prestasi. Dan kalau misalnya karya punya kita bagus, kita bisa mengajukan hak paten atau selain hak paten ada yang biasanya ada hak cipta. Nah, ketika kita udah punya hak cipta itu ketika kita komersialkan itu tuh bisa jadi pemasukan untuk kita kayak jadi pundi-pundi ya. Jadi temen kita ada yang dia penelitian PKMK atau kewirausahaan buat sampo, tapi samponya tuh bagus banget dari bonggol pisang, dari akarnya. Nah itu sekarang udah dijual-jual dan pemasarannya udah sampai internasional, bagus banget, keren banget. Itu udah sampai Korea. Iya, luar biasa. Jadi intinya itu ketika kita mengerjakan KTI ini nanti akan punya pola kebiasaan menulis yang sangat bermanfaat jurusan apapun. Nggak harus jurusan pendidikan ya. Jurusan apapun kalau memang kemudian kuliah insya Allah bakalan kepakai. Dan tentunya ketika sudah terbiasa pakai sistematikanya karya ilmiah tuh nanti sistematika berpikirnya juga kayaknya alurnya jadi semakin jelas dan semakin terbuka pada keterbaruan, kepada informasi baru gitu. Jadi orangnya nggak mageran, pasti setiap hari ketemu masalah aja atau malah bikin masalah. Tapi masalah-masalah ini insya Allah yang nantinya akan menelurkan solusi-solusi yang solutif ya, kayak Bu Sapa tuh bilangnya harus solutif, kita jadi manusia tuh harus solutif gitu ya. Oh, siap-siap Kak Fur ini. Ada nggak nih yang mau tanya nih sebelum Bu Tika nyusul ke pertanyaan berikutnya nih? Ini pada terpesona atau pada udah mulai mengantuk-ngantuk karena ini udah jam ke-9, mau jam ke-9 Kak Furi tinggal 3 menit ke depan nih. Iya, kalau nggak ada yang buka mic nanti Bu Tika mau tanya lagi nih. Terakhir kali ya Kak Furi ya untuk menutup sesi video conference kita hari ini. Pertanyaannya Bu Tika tuh gini. Kalau Bu Tika lihat Kak Furi itu benar-benar punya passion, punya rasa nih di KTI-nya, di semua penelitiannya itu jadi membawa rasa di situ. Jadi kesungguhannya itu kelihatan. Kemudian tadi ya kata-kata penting yang kemudian Bu Tika garis bawahi adalah kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan atau tanpa ada yang dikorbankan. Artinya kalau kita udah tahu kita mau kemana, ya kita harus melangkah. Kalau enggak ya nggak bakal sampai-sampai gitu ya Kak Furi. Pertanyaan Bu Tika tadi nih hubungannya sama gini. Kenapa sih kok Kak Furi kayaknya jadi orang yang peduli banget sama sekitar gitu ya? Ini agak entah keluar konteks atau enggak. Kenapa Bu Tika tanya seperti itu? Karena gini, beberapa kali Bu Tika mendapati status kamu, entah itu di Facebook atau di Facebook kali ya, kita kayaknya komunikasi, bisa saling memandangnya di Facebook ya Kak Furi ya. Itu tuh aku sedang ngurusin pondok ya Mbak, ya Kak ya Furi ya. Padahal setahu Bu Tika tuh kalau di pesantren atau di pondok, selain tadi kamu bilang ada keterbatasan untuk pegang media komunikasi atau alat gawai lah gitu ya, setahu Bu Tika juga ada jadwal yang padat banget gitu ya, kayak misalnya jam sekian ngaji apa, jam sekian nanti
harus sudah bangun, harus sholat malam bersama, pagi subuh harus ada pengajian, belum nanti kemudian ada hal-hal yang juga untuk pendalaman dari akidahnya juga gitu ya. Nah, hubungannya sama tadi, kenapa kok masih sempetnya sih mikirin urusan orang gitu loh, mikirin masalah di masyarakat gitu. Apa yang jadi motivasinya Kak Furi selain tadi diri sendiri sama, jadi Kak yakin deh pasti ada satu alasan penting di balik passion kamu, kesungguhan kamu, kemudian pengorbanan kamu, dan kepedulian kamu sama sekitar. Apa nih misi yang tersembunyi yang mungkin jadi the power of Furi gitu? Coba Kak Furi, untuk menutup Vicon kita hari ini, nanti sekalian berarti bisa sampaikan say goodbye sambil kasih motivasi ke adik-adiknya. Monggo Kak Furi. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kan dari ini ya, dari sering-sering baca informasi, kita jadi semakin berpikir kritis bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja sebenarnya. Walaupun sebenarnya kita tuh ngiranya kita baik-baik aja, kita masih bisa makan, kita masih bisa lalala gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, Indonesia tuh lagi gak baik-baik aja. Artinya banyak banget ya, lagi masa pandemi, ada yang korupsi, ada banjir, ada lain sebagainya. Nah itu sih, dan kata motivasi dari Umi kita di pesantren itu, ketika kita punya potensi apa, ya kita kontribusikan. Karena gimana, kan kita pengen banget ya jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika kita punya kontribusi dalam bidang pendidikan, ya kita kontribusikan dalam bidang pendidikan. Ketika kita bisa menulis, ya kita menulis. Ketika kita bisanya bersih-bersih, ya bersih-bersih kayak gitu. Jadi kayak memang kita melihat lagi kita punya kontribusi apa untuk Indonesia. Karena Indonesia itu lagi gak baik-baik aja kayak gitu. Mungkin yang pertama itu. Terus yang kedua, karena suka aja sih, kalau suka banget kalau bisa bermanfaat untuk orang lain gitu sih. Oke, dua ini ya Butika tangkap ya. Yang pertama, kontribusi kepada negara ini ya. Istilahnya kayaknya bahasa sederhananya tuh gini, mensyukuri hidup dengan mengambil peran dalam kehidupan gitu ya. Karena kita hidup, makanya kita sadar bahwa kita itu bagian dari semesta yang harus ikut berkontribusi di dalamnya. Luar biasa banget Kak Furi, terima kasih untuk siang ini. Wah, beri aplaus teman-teman. Bukan teman-teman, berasa muda jadinya. Beri aplaus anak-anak untuk Kak Furi. Yuk kita sampaikan terima kasih sama-sama. Terima kasih Kak Furi. Ayo di open mic-nya, kita kasih aplaus. Terima kasih ya Kak Furi ya. Ini anak-anak kayaknya saking terpesonanya sampai jadi bingung mau ngomong apa, speechless. Di era seperti ini masih ada yang punya greget kayak Kak Furi, dan semoga greget ini kemudian bisa ditularkan ke adik-adiknya dan ke masyarakat luas. Nanti setelah Butika upload videonya ke YouTube, mohon izin ya Kak Furi ya, ini akan Butika upload ke YouTube. Semoga nanti akan muncul Furi lainnya, dan semakin sukses untuk Kak Furinya, semakin istiqomah, semoga diberi kesuksesan dunia dan akhirat, dan makin bisa bermanfaat untuk umat. Selamat siang, terima kasih. Silakan kalau misalnya mau live dan melanjutkan aktivitas. Yuk yang mau kasih ucapan terima kasih boleh nyalain mikrofonnya dan bilang terima kasih. Saya goodbye. Terima kasih. Terima kasih.